Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Kabarnya semua baik kan? Baik, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Ya udah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu absen dulu ya. Baik, yang pertama namanya Anissa Fitri. Yang Indah, Rizky, Rido, Salwa. Oke, baik. Semuanya hadir ya. Jadi, untuk pembelajaran kita hari ini, kita menyambung pembelajaran kita dari yang kemarin, minggu yang lewat. Jadi, minggu yang lewat kita udah belajar yang namanya tentang jenis-jenis tumbuhan serta cara perkembangbiakannya. Jadi, hari ini kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang sayuran dan buah-buahan. Di sini Ibu mempunyai satu media agar anak-anak sekalian mudah untuk memahami yang namanya sayuran dan buah. Ini media yang Ibu sampaikan, yang ingin Ibu bawakan. Baik, di sini Ibu mau bertanya, anak-anak Ibu tahu contoh-contoh sayur? Pasti udah tahu dong semuanya. Buah-buahan juga udah tahu. Tapi di sini Ibu ingin mau menjelaskan sedikit tentang materi kita hari ini. Jadi, di sini pelajaran kita yaitu sayuran dan buah. Adapun pengertian sayuran itu ialah sayur itu semua jenis tanaman yang mana semua jenis tanaman yang dapat dikonsumsi dengan baik, mulai dari akar, daun, batang, biji, sampai dengan yang namanya bunga yang bisa diolah untuk dijadikan sebagai bahan makanan. Terus fungsi sayur itu untuk mengatur metabolisme pada tubuh. Yang kedua itu ada yang namanya buah, yang mana buah ini merupakan bakal ataupun bahan pangan kita yang sering kita olah menjadi buah ini dia itu bisa menjadi vitamin, lemak, ataupun bisa dia menjadi karbohidrat juga. Jadi di sini Ibu menjelaskan sedikit tentang yang namanya vitamin dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu semua bisa mengandung yang namanya vitamin. Jadi anak-anak Ibu udah pada kenal apa yang namanya sayur dan buah, tetapi jenis-jenis sayuran dan buahnya mungkin sebagian belum pada kenal. Jadi di sini Ibu menjelaskan sedikit, yaitu vitamin A, yang mana vitamin A ini tergolong dalam sayuran berwarna hijau gelap dan kuning serta buah-buahannya. Jadi semua jenis sayuran yang berwarna hijau gelap ataupun yang berwarna kuning itu termasuk juga ke dalam vitamin A. Sedangkan vitamin B1 itu sayuran juga, tetapi di dalam sayuran itu ia juga bercampur dengan yang namanya kacang. Jadi vitamin B1 itu termasuk juga di dalamnya, yaitu sayuran dan kacang-kacangan.
Sedangkan yang namanya vitamin B2 itu sayuran daunnya yang hijau, tidak dia harus yang gelap. Sedangkan vitamin C itu ada yang namanya buah sitrus, seperti dia jeruk nipis, jeruk, lemon, stroberi. Itu semuanya termasuk ke dalam vitamin C. Jadi di sini ibu menjelaskan tentang yang buah-buah ini karena tubuh kita itu harus memiliki yang namanya asupan. Jika tubuh tidak memiliki asupan nutrisi, yang ada tubuh kita makin cepat terangsang, makin cepat terkena penyakit seperti dia ada kekurangan vitamin, seperti itu. Agar tubuh kita menjadi kuat juga, di sini kan tubuh kita itu kuat harus sesuai dengan yang namanya asupan kita makan. Jadi kita itu tidak boleh sembarangan dalam memilih makanan. Kenapa? Kalau kita sembarangan memilih makanan, nanti tubuh kita itu bisa mudah terkena macam-macam penyakit. Jadi anak-anak ibu tidak boleh sembarang makan makanan. Jadi hari ini ada yang ingin bertanya. Jika ada yang ingin bertanya, ibu silahkan. Ada yang kurang paham, jika tidak ada yang ingin bertanya, di sini ibu mau memberikan tugas kepada anak-anak sekalian. Jadi tugasnya itu ialah ditulis ya, mengapa siswa ataupun mengapa kita perlu yang namanya asupan nutrisi. Ada yang bisa jawab langsung? Oke, baik. Jawabannya betul, itu karena agar tubuh kita semakin kuat, perkembangannya juga baik, serta sistem pencernaan kita yang ada di dalam tubuh itu semuanya baik. Di sini ibu akan memberikan ataupun membagi murid-murid sekalian, anak-anak ibu sekalian menjadi beberapa kelompok. Nanti dicatat ya oleh ketua. Di sini ibu memberikan tugas kelompoknya yaitu untuk menyimpulkan materi kita hari ini, serta ibu memberikan contoh, cari apa saja yang termaksud di dalam vitamin B1 serta manfaat-manfaatnya. Tadi kan ibu sudah menjelaskan sedikit. Jadi di sini itu ibu itu memberikan tugasnya untuk mencari manfaat dari vitamin-vitamin tersebut. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, ibu rasa cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang dan janggalnya ibu mohon maaf kepada Allah. Ibu mohon ampun. Kepada anak-anak ibu sekalian, ibu mohon maaf jika ada kata-kata ibu yang salah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.